Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan sore hari ini, hari Rabu 8 Februari 2023 yang bertepatan dengan hari Kamis 18 Rajab 1444 Hijriah. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla pertemukan kita kembali dalam kegiatan kajian rutin kita. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan yang terakhir sekitar 3 pekan yang lalu ya, kita sudah sampai pada prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ke-61 ya. Kita akan masuk ke prinsip yang ke-62 halaman 173 ya. Sebelumnya dibahas tentang masalah tiyarah atau tatayur ya. Bahwasanya tiyarah atau tatayur ini merupakan kesyirikan ya. Tatayur itu sendiri maknanya adalah menganggap sial karena sesuatu ya. Menganggap sial karena sesuatu ya, meyakini adanya hari sial, meyakini adanya tanggal sial, meyakini adanya bulan sial, atau ketika melihat sesuatu kemudian dia menganggap dia akan mendapatkan kesialan, atau mendengar sesuatu, atau meyakini sesuatu ya. Sehingga ya, jenis tatayur atau contoh-contoh daripada tatayur ini sangat banyak ya. Sangat banyak. Kita sebagai seorang mukmin ya, tidak boleh meyakini kecuali bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini dari kebaikan dan keburukan itu semua terjadi dengan izin Allah, terjadi dengan takdir Allah ya. Dan Allah Azza wa Jalla tidak menjadikan ya, atau tidak boleh kita menyandarkan ya, sesuatu apapun yang terjadi di muka bumi ini kepada makhluk ya. Semuanya terjadi dengan izin Allah, yang baik maupun yang buruk. Dan itulah makna daripada keimanan kita kepada takdir, yang baik maupun yang buruk ya. Dan sangat disayangkan sekali ya, masih banyak terjadi ya tatayur atau tiyarah di tengah-tengah masyarakat kita ya, berkaitan dengan menyandarkan ya, satu kesialan atau satu keberuntungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, berikutnya tentang ruqyah. Ruqyah, Ahlu Sunnah wal Jamaah membolehkan melakukan ruqyah syar'iyyah dan melarang dari ruqyah yang mengandung kesyirikan dan bid'ah ya. Jadi ruqyah ada 2 macam. Ada ruqyah syirkiyah ya, atau ruqyah bid'iyah, dan yang kedua ada ruqyah syar'iyyah. Dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu berkata, di masa jahiliyah kami biasa melakukan ruqyah. Lalu kami bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana menurutmu wahai Rasulullah?
Maka beliau menjawab, i'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Tunjukkanlah kepada aku ruqyah kalian. Tidak mengapa melakukan ruqyah selama di dalamnya tidak mengandung kesyirikan. Ya. Maka yang tidak mengandung kesyirikan adalah apa yang datang dari Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau doa-doa yang warid dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sana ada beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam ruqyah yang dibolehkan atau dalam ruqyah syar'iyyah. Dan perlu dipahami di sini bahwasanya ruqyah syar'iyyah ini adalah metode pengobatan yang syar'i, ya, baik untuk penyakit medis maupun non medis. Ya. Penyakit medis, contohnya terkena gigitan ular atau sengatan kalajengking misalnya, itu yang pernah terjadi, ya, di zaman Rasulullah SAW. Ya. Itu medis, itu kita ruqyah dengan bacaan-bacaan Al-Quran, khususnya surat Al-Fatihah dan juga surat-surat yang lain. Ya. Dan juga non medis seperti terkena ain, gangguan sihir, ya, atau ya, agar tidak terkena ain dan semacamnya. Ya. Syarat yang harus dipenuhi dalam ruqyah syariah adalah yang pertama, hendaklah ruqyah dilakukan dengan kalamullah atau Al-Quran, ya, atau nama-namanya atau sifat-sifatnya, ya, jadi nama-nama Allah, ya, atau sifat-sifatnya, atau doa-doa yang sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada penyakit tersebut. Ya, di antaranya, ya, doa yang diajarkan Rasulullah, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaa illa shifaa shifaan la yughadiru saqam. Atau ketika kita mendoakan anak kecil yang belum bisa, ya, memperlindungkan dirinya atau belum bisa mendoakan berdoa, ya, maka kita sebagai orang tuanya, ya, mendoakan anak tersebut seperti yang didoakan Rasulullah untuk Hasan dan Husain, ya. Beliau berdoa untuk Hasan dan Husain dengan doa u'idzukuma bi kalimatillahi tammah, ya, min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lammah. Dan masing-masing kita bisa melakukan itu ruqyah, ya. Dan kita harus yakin, ya, karena itu adalah doa dan, ya, syarat atau adab kita berdoa adalah kita yakin Allah Azza wa Jalla akan mengijabah doa kita, ya. Dan tawakalan yang sempurna, ketakwalan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah Tabaraka wa taala, ya. Kemudian yang kedua, harus dilakukan dengan bahasa Arab, ya, dilakukan dengan bahasa Arab, Al-Quran dan juga doa-doa tadi, ya. Kemudian yang ketiga, hendaklah diucapkan dengan makna yang jelas dan dapat dipahami. Makanya kalau kita mendapati, ikhwah, kalau kita mendapati ada orang meruqyah kemudian bacaannya tidak jelas, ya, kita tidak tahu apa yang dia baca, atau kita dengar apa yang dia baca tapi kita tidak paham, tidak bisa memahaminya karena dia bukan bahasa Arab misalnya, ya. Kalau Al-Quran, ya, ataupun doa-doa dari Nabi kan kita walaupun nggak pandai bahasa Arab kita tahu, ya, insya Allah kita tahu, ya. Maka jika kita mendapati doa-doa, ya, dari seorang yang meruqyah dan kita tidak memahaminya, bukan bahasa Arab, ya, walaupun kita tidak bisa memahaminya, maka ini indikasi yang kuat, ya, bahwa ini bukan ruqyah yang syar'i, ya, bukan ruqyah yang syar'i. Atau dia tidak memperdengarkan, hanya membaca pada dirinya saja, ya. Ini juga indikasi bahwa ruqyah itu tidak syar'i. Kemudian yang keempat, tidak boleh ada sesuatu yang haram
dalam kandungan ruqyah tersebut. Misalnya memohon pertolongan kepada selain Allah, ya, berdoa kepada selain Allah, menggunakan nama jin atau raja-raja jin dan semacamnya. Ya. Kemudian yang kelima, tidak tergantung kepada ruqyah dan tidak menganggapnya sebagai penyembuh. Nah, kalau kita diminta untuk membantu seorang yang terkena penyakit misalnya, maka kita sebagai peruqyah atau orang yang membantu meruqyahnya harus mengingatkan kepada orang yang sakit tersebut bahwasanya ruqyah ini hanya sebagai wasilah atau sebab kesembuhan. Adapun yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh bergantung kepada ruqyah. Ya. Tapi hatinya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia mengajarkan kepada orang yang sakit itu untuk kemudian bisa meruqyah mandiri. Ya. Ruqyah mandiri, ya. Ada sebagian masyarakat untuk ruqyah syariah ini masih banyak yang awam, masih banyak yang belum tahu bagaimana caranya, apa lafaz-lafaznya, maka kita ajari. Ya, ini yang harus dibaca, ini harus dibaca, hafalkan, Dan memang harus ditazkiyatun nufus dulu orang yang terkena gangguan seperti ini. Tazkiyatun nufus jadi pembersihan jiwa. Ya. Ibarat sebuah kandang atau sebuah tempat kalau kotor maka suatu saat akan kembali kotoran-kotoran atau hewan-hewan yang masuk dalam kandang tersebut. Tapi jika bersih, sebuah tempat itu bersih, maka hewan-hewan atau kotoran-kotoran tidak akan masuk ke dalamnya. Pun demikian hati kita. Makanya orang yang terkena gangguan seperti ini, dia harus memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla, bertaubat dari semua perbuatan, khususnya perbuatan-perbuatan syirik di masa lalunya, bertaubat dari semua perbuatan-perbuatan bid'ah, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sendirinya nanti jin atau gangguan jin yang ada pada dirinya tidak akan betah. Dia akan keluar dengan sendirinya dengan izin Allah wa taala. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka ruqyah itu tidak dibenarkan. Jika seorang meyakini bahwa ruqyah itu sebagai subjek atau faktor yang berpengaruh mutlak, maka ia menjadi musyrik dengan tingkat syirik besar. Ini berbahaya. Makanya keyakinan berkaitan dengan ruqyah ini harus lurus terlebih dahulu. Pun demikian pada sebab-sebab yang lain, bukan hanya ruqyah. Pada sebab-sebab yang lain, pengobatan, obat yang kita minum, obat yang kita konsumsi, atau apa saja yang kita tempuh sebagai sebab kesehatan, itu harus kita yakini itu semua hanya sebagai sebab. Adapun yang memberikan kesehatan, yang menyembuhkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ia percaya bahwa ruqyah tersebut hanya merupakan faktor yang menyertai kesembuhan, dan jika ia percaya bahwa ruqyah tersebut hanya merupakan faktor yang menyertai di sini, yang menyertai kesembuhan, maka ia akan menjadi musyrik dengan tingkat syirik kecil. Jadi tidak boleh meyakini bahwasanya ruqyah ini sebagai faktor yang menyertai kesembuhan. Nah, yang harus kita yakini adalah ini hanyalah sebab. Hanyalah sebab, bukan faktor yang menyertai kesembuhan. Hanyalah sebab. Pun demikian pada hal-hal yang lainnya selain ruqyah. Nah, ini sedikit tentang ruqyah. Ruqyah syar'iyyah. Kemudian berikutnya prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ke-63. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa manfaat dan bahaya itu ada di tangan Allah. Hanya Allah sajalah yang sanggup mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Ini terkait dengan larangan memakai gelang, kalung,
benang atau yang sejenisnya untuk mengusir atau menangkal bahaya. Ya. Kalau dalam istilah bahasa Arabnya lubsul halaqah wal khayt wa nahwihima li raf'il bala aw daf'ihi. Ya. Memakai gelang, ya, atau benang atau yang semacamnya untuk mengangkat bala, mengangkat musibah atau menolaknya. Ya, menangkal bala, menangkal bahaya. Ya. Ini juga disebutkan dalam Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, bab minasyirki, ya, lubsul halaqa wal khayt wa nahwihima li raf'il bala aw daf'ihi. Bab termasuk kesyirikan, ya, memakai gelang atau benang atau yang semacamnya untuk menolak bala atau mengangkatnya. Kita harus meyakini bahwasanya, ya, satu-satunya zat yang mendatangkan manfaat atau menolak madarat hanyalah Allah Azza wa Jalla. Ya. An-nafi'u wad-darru huwa Allah. Yang mendatangkan manfaat, ya, atau madarat atau yang menolak madarat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sinilah ikhwah kita akan merasa, ya, ketika kita meyakini bahwasanya yang mendatangkan manfaat atau madarat atau yang menolak manfaat atau menolak madarat itu hanyalah Allah Azza wa Jalla, maka hati kita akan 100% bertawakal hanya kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah. Ya. Ketika kita mendapati para bahaya misalnya, atau misalnya, ya, kita ingin terhindar dari sebuah bahaya, ya, di semak-semak misalnya, jadi situ dimungkinkan ada binatang berbisa, ya, maka seketika itu kita akan berdoa kepada Allah dengan doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bahwasanya mereka hanyalah makhluk yang mana mereka tidak akan bergerak kecuali dengan izin Allah. Ya. Tidak akan mematuk kecuali dengan izin Allah. Makanya kita berdoa kepada yang memilikinya, yang menciptakannya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita turun, ya, atau singgah di sebuah tempat, lembah misalnya, atau naik gunung misalnya. Ya. Berapa banyak di pos-pos, ya, naik gunung itu ada kesyirikan. Ya. Ada pos di situ kita disuruh untuk apa? Taruh sesajen. Ya. Kita melihat di TV, ya, kita belum pernah naik gunung soalnya. Tapi ada seperti itu. Ini bentuk kesyirikan. Yang harus kita lakukan adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Cukup. Ya, kita berlindung kepada Allah. Betul. Tempat-tempat tersebut itu tempatnya mereka. Ya, di gunung-gunung, di lembah-lembah, di rawa-rawa. Tempatnya mereka. Ya. Ya. Maka ketika kita turun atau singgah di tempat-tempat tersebut, ya, kita berdoa kepada Allah. Karena kita meyakini apa? Kita meyakini bahwasanya satu-satunya zat yang mendatangkan manfaat atau menolak madarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradiyana Allah bidurrin hal hunna kashifatu dhurri?" Ya. Katakanlah, kalau begitu, tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah? Jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu? Tidak. Ya, hanya Allah Azza wa Jalla yang bisa menyingkap bahaya, mengangkat bala atau menolaknya. Ya. Ya. Dalam agama kita itu, ya, ada hal-hal yang, ya, diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita mendapati hal-hal yang tidak kita suka. Ya, contoh misal ketika ada angin kencang, ya, kita diperintahkan untuk berdoa, berlindung kepada Allah. Ya, ya, ada aturannya, ya, ada syariatnya yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Ya. Apa doanya, Mas Ugi? Ketika ada angin kencang, hafal. Nah, ini harus dihafalkan. Ya.
Dihafalkan ya. Bukan dengan azan ya, bukan dengan azan. Tapi ada doa. Atau melihat awan yang begitu tebal ya, mengerikan, disertai dengan angin lagi misalnya. Ada doanya. Ya. Ya seperti ini harus kita hafalkan. Ya. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma fi wa khairu ma ursilta bihi wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma fi wa syarri ma ursilta bihi. Itu dia doanya ya. Ya Allah, aku meminta kepadamu ya kebaikan padanya. Ya. Ya. Kebaikan pada angin tersebut. Ya. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan angin tersebut yang kau kirim itu. Ya. Itu yang harus kita lakukan. Ya. Ketika turun hujan pun kita berdoa, Allahumma shayyiban nafi'an. Ketika sudah selesai doa hujan, kita pun memuji Allah, mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Ya, kita diberikan hujan karena karunia Allah dan rahmatnya. Ini sudah kita bahas kemarin masalah apa? Masalah menyandarkan hujan kepada bintang, ya. Dan itu sebagai bentuk ya keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika selesai turun hujan, ya kita mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Maka ketika itu kita telah kufur kepada bintang dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang mengatakan kita diberikan turun hujan karena bintang ini dan bintang itu, maka dia telah kufur kepada Allah dan beriman kepada bintang-bintang tersebut. Ya, subhanallah. Jadi dalam keseharian kita ya, apa-apa yang ada kita hadapi dalam kehidupan kita itu subhanallah akan senantiasa mengingatkan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita di jalan naik, apa zikirnya? Allahu Akbar. Ya, turun subhanallah. Apalagi kita hidup di sini ya. Naik turun. Ya terus ya subhanallah. Ya, naik Allahu Akbar. Ya, kemudian tidak lama kemudian turun hujan. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya. Namanya bensinnya lumayan boros ya. Naik terus. Ya. Tapi kalau motornya motor yang irit masya Allah. Ya. Kalau yang boros kerasa banget. Ya. Ya. Subhanallah ya. Ketika kita melihat pemandangan yang indah, kita mengucapkan subhanallah. Ya, subhanallah. Ya. Jadi semuanya ya zikir-zikir tersebut mengingatkan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Larangan memakai gelang. Dan ini banyak terjadi juga di tengah-tengah masyarakat kita, khususnya ya yang diinginkan kepada anak kecil ya. Anak kecil, bayi ya diberikan kalung ya. Ya. Memakai benda apa saja dengan berkeyakinan bahwa ia adalah subjek atau faktor yang berpengaruh dalam mendatangkan manfaat atau menolak bahaya adalah termasuk perbuatan syirik besar. Ya. Subjek berarti pelaku. Ya. Ya, bahwasanya benda tersebutlah yang mendatangkan atau menolak madarat, atau meyakini bahwasanya benda tersebutlah faktor yang berpengaruh ya dalam mendatangkan manfaat atau menolak madarat atau bahaya, maka ini ya perbuatan syirik besar. Naudzubillah. Ya. Jika ia percaya bahwa benda itu hanya menyertai datangnya manfaat, ya, menyertai datangnya manfaat atau mudarat, maka termasuk ya perbuatan syirik kecil. Ya. Yani dia meyakini itu sebagai sebab. Nah, adapun yang mendatangkan ya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini syirik kecil. Kenapa? Karena dia telah melakukan atau menjadikan sebuah sebab yang tidak Allah Azza wa Jalla ya syariatkan. Ini sebuah kaidah. Siapa yang menjadikan sebuah sebab
Sedangkan sebab tersebut tidak Allah jadikan sebagai sebab, maka terjadi pada syirik kecil. Ya. Seperti halnya juga ya ngalap berkah, ya ngalap berkah pada perkara-perkara atau benda-benda yang tidak ada tuntunannya dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Ya. Jika dia meyakini itu sebagai sebab turunnya berkah, Allah yang menurunkan, maka terjatuh pada syirik kecil. Ya. Seorang mukmin tidak boleh menggantungkan hatinya kepada selain Allah dalam mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Ya. Seorang mukmin wajib bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta kita dalam bekerja, ya. Hatta kita dalam bekerja, ya. Walaupun kita sudah memiliki pekerjaan tetap, ya. Taruhlah seorang pegawai misalnya. Taruhlah seorang karyawan misalnya. Ya, karyawan bahkan di perusahaan yang bonafit, yang mungkin gajinya besar, ya. Tidak boleh kita melalaikan ketawakalan hati atau ketergantungan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun kita sudah memiliki gaji yang rutin gitu. Pekerjaan tetap begitu. Tidak boleh kita bergantung kepada pekerjaan kita. Tetap kita bergantung hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Meyakini bahwasanya apa yang kita lakukan dari pekerjaan tersebut hanyalah sebab, ya, yang harus kita tempuh. Tetap kita harus bertawakal, bergantung hanya kepada Allah. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah saja hendaknya orang yang beriman itu bertawakal. Tawakal itu menggantungkan hati kepada Allah Azza wa Jalla sembari melakukan sebab. Tapi sebabnya harus sebab yang syar'i. Ya, dalam perkara sebab Islam tidak membebaskan kepada umatnya untuk menempuh segala macam sebab. Ya, ini yang sering salah dipahami oleh sebagian kaum muslimin. Ya, ketika dagangan misalnya, ya, ketika berbisnis misalnya, ya, terjadi persaingan antar pedagang, kemudian dia, ya, pergi ke sana, pergi ke sini, ya, katanya ikhtiar, katanya cari sebab, ya, pergi ke, ya, macam-macam, ya. Mereka menamainya dengan apa? Ikhtiar atau sebab, ya. Ini keliru. Pergi ke dukun, pergi paranormal, ya, atau semacamnya, ya. Ini sebab yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bahkan termasuk kesyirikan. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyyamsaska bi khair fahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jika terjadi bencana, jika terjadi musibah, ya, atas kita, ya, misalnya, atau atas sebagian kaum muslimin, maka itu sebagai, ya, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bertaubat, agar kita kembali, karena tidaklah datang satu musibah yang menimpa, ya, manusia kecuali karena dosa-dosa yang mereka lakukan, sebab dosa-dosa yang mereka lakukan, ya, perbuatan syirik dan juga maksiat, ya, perbuatan syirik dan maksiat. Ketika terjadi, ya, musibah, baik musibah yang besar maupun yang kecil, ya, itu segera kita introspeksi diri, ya, bahwa oh, ini sepertinya ada yang salah, ya, pasti ada yang salah, ya. Kita melakukan dosa-dosa sehingga kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan teguran, ya. Dan tidak ada yang bisa mengangkat bala, ya, kecuali dengan kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Azza wa Jalla mengangkatnya dengan kita bertaubat kepadanya, ya. Mengakui kesalahan-kesalahan kita, mengakui dosa-dosa kita, ya. Kemudian ikhwah, yang berikutnya masalah tawassul. Tawassul, ya.
Ahlus sunnah wal jamaah membolehkan tawasul yang syar'i dan melarang dari tawasul yang bid'ah dan syirik. Ya. Al-wasilah menurut bahasa berarti segala hal yang dapat menyampaikan dan mendekatkan kepada sesuatu. Bentuk jamaknya adalah al-wasail. Ya. Sedangkan menurut istilah syariat, al-wasilah yang diperintahkan di dalam Al-Quran adalah segala hal yang dapat mendekatkan seorang kepada Allah Ta'ala, yaitu berupa amal ketaatan yang disyariatkan. Ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Dan wasilah yang dimaksud di sini adalah amal ketaatan yang disyariatkan. Amal ketaatan yang disyariatkan. Ya, wabtaghu ilaihi alwasilah. Wajahidu fi sabilihi, dan berjihadlah atau berjuang di jalan Allah agar kalian beruntung. Ya. Mengenai ayat di atas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, makna wasilah dalam ayat tersebut adalah al-qurbah. Al-qurbah ini peribadatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Peribadatan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Demikian pula diriwayatkan dari Mujahid, Abu Wa'il Al-Hasan, Abdullah bin Katsir, As-Suddi, Ibnu Zaid dan yang lainnya. Qatadah berkata tentang makna ayat tersebut, mendekatlah kepada Allah dengan mentaatinya dan mengerjakan amalan yang diridhoinya. Ya, amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu amalan yang ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itulah amalan yang diridhoi oleh Allah. Karena Allah Azza wa Jalla tidak ingin diibadahi kecuali dengan caranya. Ya. Ibadah itu bukan selera kita, ya. Sehingga bisa diinovasi atau dirubah-rubah semau kita, ya. Ya. Ibadah itu, ya, ada caranya, ya. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla mengutus para rasul dan menurunkan kitab, ya, agar kita beribadah kepada Allah dengan caranya atau dengan kehendaknya, sesuai dengan kehendaknya. Adapun tawasul, ya, tawasul mendekatkan diri kepada Allah dengan cara tertentu, ya, maka ada 3 macam. Ya. Ada yang sunnah, ada yang bid'ah, dan ada yang syirik. Ya. Apa tawasul yang sunnah? Tawasul yang sunnah atau tawasul yang disyariatkan ini ada 3. Ya, tawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Ya. Ya. Dan Allah Azza wa Jalla memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah dengannya. Jadi tawasul yang pertama yang disyariatkan, yaitu dengan apa? Ya, dengan kita menyebutkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya sebelum kita memohon kepada Allah atau meminta apa yang kita minta. Ya, ya Rahman, ya Rahim, irhamni, misalnya. Ya Ghaffar, ighfirli, ya Razzaq, urzuqni, hakada. Ya. Kita menyebutkan nama-nama Allah dan sifatnya, baru kemudian kita berdoa kepada Allah, ya, dengan apa yang kita minta. Ya. Bertawasul dengan amal saleh. Tawasul dengan amal saleh ini dalilnya kisah 3 orang, ya, yang terjebak dalam gua. Ya, ini kisah yang masyhur. Terjebak dalam gua. Yang satunya beramal dengan birrul walidain, ya, bakti kepada orang tuanya. Yang satunya bertawasul dengan amanahnya. Ya. Yang satunya bertawasul dengan penjagaan dia dari perbuatan zina. Padahal ketika itu dia mampu melakukan, tapi ketika dia akan berzina, dia ingat Allah Azza wa Jalla. Dia tinggalkan zina tersebut, perempuan tersebut karena Allah. Ya, amal soleh. Ya.
Kemudian ketiga, tawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup, ya, yang masih hidup dan hadir, ya, hadir di hadapan kita, baik secara langsung ataupun melalui komunikasi, ya. Tawasul dengan doa orang yang soleh yang masih hidup, ya. Misalnya kita datang kepada orang yang soleh, tolong doakan, ya, anak saya sedang menempuh ujian, ya. Ini sesuatu yang boleh, ya. Orang tersebut hidup ada di hadapan kita dan dia mampu berdoa. Orang soleh, seorang muslim soleh, ya, masih hidup, hadir, ya. Bukan orang yang sudah meninggal atau mati, ya. Adapun orang yang sudah mati, maka dia tidak bisa memberikan manfaat, ya, kepada orang lain, ya. Kepada dirinya saja, ya, belum tentu dia bisa menolong, ya. Kemudian tawasul yang bid'ah, tawasul dengan kedudukan Nabi atau jahnya Nabi, ya, tawasul dengan jahnya Nabi atau kedudukan orang selain beliau, ya. Bertawasul dengan kedudukan orang yang saleh itu tidak boleh, baik orang itu masih hidup ataupun tidak, atau sudah mati, ya. Para sahabat dahulu tidak pernah bertawasul dengan jahnya Nabi, ya. Ketika Rasulullah masih hidup, mereka datang langsung kepada Nabi dan memohon agar Nabi berdoa kepada Allah. Itu tawasul dengan doa seorang muslim yang saleh, ya. Kalau seandainya bertawasul dengan kedudukan Nabi itu disyariatkan, maka orang Arab Badui ini, ya, akan diberitakan oleh Rasulullah, kamu tidak usah datang kepada saya, kamu cukup duduk di rumah, sebut nama saya, berdoa kepada Allah. Tapi Nabi tidak melakukan itu. Orang Arab Badui datang kepada Nabi meminta didoakan agar diturunkan hujan, ya, agar diturunkan hujan. Kemudian Rasulullah berdoa, ya. Kalau seandainya ada petunjuk, ya, selain itu, maka Rasulullah pasti akan memberitahu orang Arab Badui itu, ya. Nyatanya tidak, ya. Dan begitulah yang dilakukan oleh para sahabat ketika Rasulullah masih hidup. Mereka datang kepada Rasulullah SAW, dan ketika beliau wafat, ya, para sahabat tidak datang kepada kuburan Nabi, ya. Atau para sahabat kemudian tidak bertawasul dengan jahnya Nabi duduk di rumah berdoa kepada Allah, tidak. Tapi datang kepada pamannya Nabi, yaitu Al-Abbas Ibnu Abdul Muttalib, karena kedudukan beliau sebagai paman Nabi SAW. Maka mereka pun datang kepada Al-Abbas meminta agar berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan, ya. Yang kedua, tawasul dengan zat atau makhluk. Tawasul dengan zat atau makhluk, ya. Ini juga termasuk tawasul yang bid'ah, ya. Tawasul dengan zat atau makhluk, ya, baik itu masih hidup ataupun sudah mati, ya. Yang ketiga, tawasul dengan haknya makhluk, ya. Haknya makhluk. Ala kulli hal ikhwah, tawasul yang disyariatkan di dalam agama kita hanya 3 ini saja. Tawasul dengan nama-nama Allah dan sifatnya, tawasul dengan amal soleh, dan tawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Selain itu maka tidak disyariatkan, ya. Adapun tawasul yang syirik, tawasul yang syirik adalah menjadikan orang yang sudah meninggal. Nah, ini orang yang sudah meninggal sebagai perantara dalam ibadah, seperti berdoa kepada mereka, ya, meminta hajat kepada mereka, atau memohon pertolongan kepada mereka, ya. Perbuatan ini termasuk syirik akbar, ya, dan dosa besar yang paling besar, meskipun mereka menamakannya dengan tawassul atau tawassulan, ya. Hukum syirik ini dilihat dari hakikatnya, yaitu berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, atau menjadikan, ya, makhluk, ya, atau menjadikan orang tersebut atau hamba soleh tersebut sebagai, ya, sebab untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi seperti yang dilakukan oleh para orang Quraisy jahiliyah terdahulu, ya, menjadikan orang-orang soleh, ya,
sebagai wasilah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman tentang mereka, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka mengatakan kami tidaklah menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Azza wa Jalla sedekat-dekatnya. Ya. Demikian saya kira untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai prinsip yang ke-64, ya insyaallah kita akan lanjutkan berikutnya tentang tabarruk atau ngalap berkah atau mencari keberkahan. Ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.